Nah, kita mulai. Ini sudah pertemuan kedua, ya. Nah, di pertemuan kedua ini kita topiknya adalah permukaan dan antarmuka fluida, ya. Nah, ini kita bertemu untuk topik ini dua kali, gitu ya, dua kali. Dan minggu lalu kita sudah sedikit mempelajari bahwa surfaktan ini banyak digunakan untuk berbagai macam aplikasi, ya. Minggu lalu kita belajar kosmetik menggunakan surfaktan. Bahkan kalau misalnya kita punya bahan-bahan kulit, ya, bahan-bahan kulit. Jadi kalau kita mau membuat tas atau sepatu, nah itu bahan-bahan kulitnya itu harus ditreat dengan surfaktan. Nah, lalu juga minggu lalu kita belajar kalau misalnya kita punya kain, kain yang akan dijadikan pakaian, gitu ya, kain yang akan kita jadikan sehari-hari. Nah, itu ditambahkan surfaktan agar kain tersebut tidak gampang menghantarkan listrik, gitu. Jadi kan kadang-kadang kalau kita ada pegang sesuatu agak kontak, gitu kan. Nah, surfaktan ini membantu agar eh, benda atau kain itu tidak gampang kontak. Nah, sebenarnya masih banyak aplikasi-aplikasi lain yang kita tidak jelaskan di kelas, ya. Seperti di ada pertambangan, eh, ada di bidang obat, gitu ya. Nah, itu kalian bisa pelajari sendiri. Nah, hari ini kita mempelajari tentang permukaan dan antarmuka fluida. Nah, jadi eh, untuk kita mengerti karakteristik surfaktan ini, kita harus mengerti bagaimana itu permukaan dan antarmuka. Karena biasanya si surfaktan ini eh, akan ada tegangan permukaannya. Nah, jadi di sini kalau bahasa Inggrisnya antarmuka ini adalah interface, sementara permukaan ini adalah surface. Nah, jadi dalam bahasa Inggris itu kalau kalian mau cari informasi yang lebih dalam tentang topik ini, ketik aja surface and interface, ya. Nah, surface and interface. Nah, kenapa kita mempelajari balik lagi? eh, Kalau kita sebagai ahli kimia atau teknik kimia, definisi permukaan itu adalah misalnya kita punya dua fasa ini tidak bercampur, jadi immiscible, ya. Kan ada fasa itu ada yang dia miscible, ada yang immiscible. Nah, ini dia yang immiscible, artinya tidak dapat bercampur. Nah, berarti ketika dua fasa itu saling bertemu, kan dia nggak bisa bercampur, tapi dia bertemu. Nah, pertemuannya itulah yang kita sebut sebagai permukaan atau antarmuka, ya, interface. Nah, jadi pertemuan dua fasa, dia nggak bisa bercampur kan, tapi antara sudutnya itu akan saling eh, bertemu. Oke, nah. eh, Kalau kita, jadi berarti kan surfaktan ini nanti eh, akan ada surface and interface-nya, ya. Karena kan surfaktan itu biasanya dia rantainya panjang. Nah, otomatis dia itu kan dalam dia itu terkadang dia bukan bukan dalam bentuk padatan, bukan dalam bentuk cairan. Nah, jadi dia panjang rantainya. Sehingga karena seperti itu biasanya antara fasa itu ada batas-batasnya, ya. Nah, nah, batas-batas fasa ini itulah yang nanti penting sebagai karakteristiknya, ya. Nah, jadi salah satu aplikasinya itu misalnya katalis. Katalis kan ada yang heterogeneous katalis. Nah, heterogeneous katalis ini berarti kan katalis dengan reaksi yang dikatalis itu beda fasanya. Nah, otomatis kan ada antarmuka. Nah, jadi eh, surfaktan yang kita pelajari ini juga tidak hanya dalam bentuk cair, tapi ada juga yang dalam bentuk padatan. Jadi pertemuan antara padatan dengan cair itu ada batas fasanya. Nah, batas fasa itu akan menentukan bagaimana reaksinya.
ya. Nah, jadi makanya ini kita eh, mempelajari apa itu batas-batas. Nah, batas-batas antara fasa. Nah, jadi biasanya misalnya contohnya katalis. Katalisnya itu padatan. Nah, yang dikatalis itu dalam bentuk gas gitu misalnya. Nah, berarti kan padatan dengan gasnya nggak bercampur dia, nggak bercampur karena si katalisnya kan heterogeneous, nggak sama fasanya. Nah, jadi batasannya, interface-nya itu yang menentukan bagaimana karakteristiknya gitu ya. Oke, jadi berarti kalau misalkan tadi kita berbicara immiscible. Kalau immiscible itu tidak bercampur. Nah, kenapa dia tidak bercampur? Karena tingkat kelarutannya sangat rendah, ya. Tingkat kelarutannya sangat rendah. Jadi saya selalu bilang dari minggu lalu saya bilang karena dia rantainya panjang itu nanti si surfaktan itu atau ada dia bagian yang dia tidak suka air sehingga tingkat kelarutannya rendah. Nah, tingkat kelarutan yang rendah itulah itu yang membuat dia misalnya kalau dia kita kita larutkan dalam air gitu kan dia kan tingkat kelarutannya rendah. Nah, jadi ada batas antara si surfaktan itu dengan eh, air gitu misalnya, ya. Ada batas si surfaktan dengan air. Nah, itu jadi penyebabnya ini adalah tingkat kelarutan yang sangat rendah. Oke. Nah, jadi nanti akhirnya kita ujungnya gimana? Jadi ujungnya itu nanti ada multifase, multifase ya. Nah, multifase ini jadi kalau dia ada multifase diharapkan itu kita bisa kan berarti kalau multifase ada beberapa fase. Nah, berarti antar fase itu ada batasnya, ada interface-nya, ada antar mukanya. Nah, kalau kita bisa maksudnya memodifikasi antar muka itu, jadi kita akan bisa mengontrol, mengontrol dari si material kita ini. Jadi pertama apa tadi? Si si apa namanya? Dia ada beberapa fasa. Nah, kenapa ada beberapa fasa? Karena dia immiscible, dia tidak dapat bercampur. Nah, eh, salah satu yang menyebabkan tidak berdapat bercampur itu apa? Pertama adalah kelarutannya yang sangat rendah. Nah, akibatnya kalau kita campur beberapa material yang dia tidak dapat bercampur, yang dia immiscible ya. Jadi bukan hanya dua dua material, mungkin tiga empat. Nah, kita dapatlah sistem multifasa. Sistem multifasa ini akan bisa kita gunakan di banyak aplikasi kalau kita mengerti bagaimana properti antar mukanya. Jadi properti antar muka ini kalau bisa kita manipulasi sehingga interaksi antar muka ini bisa kita kontrol, itulah yang nanti bisa kita aplikasikan dalam komersial ataupun dalam penelitian kita. Ya. Nah, inilah yang kita sebut sebagai karakteristik eh, sistem multifase. Nah, jadi eh, tentunya kalau misalnya dia multifase, lalu eh, dia apa namanya ada beberapa fase gitu. Nah, berarti secara geometris ya kan, dia ada 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 apanya? Ada modelnya gitu, ada modelnya. Jadi ada geometris atau morfologi. Nah, makanya kan terkadang kan kita kenapa kita perlu misalnya SEM-nya kan EFM dari surfaktan. Nah, kita mau mempelajari morfologinya bagaimana. Nah, kira-kira kita mau mempelajari bagaimana pertemuan antara dua fasa itu, antar muka itu. Nah, supaya kita mengerti gitu ya. Kan dia kan immiscible. Nah, immiscible itu kan berarti dia nggak bercampur. Berarti permukaannya itu kita perlu pahami bagaimana geometrinya. Ya. Nah, jadi eh, kenapa? Karena kita perlu tahu apakah dia bisa dipakai sebagai untuk proses emulsi, untuk proses dispersi,
atau untuk busa. Busa itu foam. Ya kan sering banyak itu aplikasi-aplikasi dalam industri itu kan misalnya harus banyak foamnya. Kalau misalnya kayak pencuci mobil, pembersih mobil itu kan kebanyakan dia banyak foamnya kan. Nah, jadi eh, ini kita akan mengerti kalau kita mengerti bagaimana antar muka antara material itu. Ya. Nah, ini ada gambarnya. Kita lihat di sini. Nah, ini kan, ini fase 1, fase 2. Nah, ini dia interface-nya, pertemuannya, antar mukanya. Kalau ini 2 kan? Nah, 2 fase. Nah, kalau 3, ini fase 1, 2, 3. Kalau kalian lihat di sini antara fase 3 dengan 1. Di sini antara fase 3 dengan 2. Di sini antara fase 1 dan 2. Lalu ada satu titik ya yang merupakan eh, kontak antara 3 fase ini. Nah, jadi berarti artinya geometris dari antar muka itu akan berbeda bergantung berapa jenis fase yang bertemu. Nah, kalau 2 fase ya dia gini aja, dia area dia kan, nah area dia jadinya. Tapi kalau 3 fase jadinya ada satu titik yang merupakan pertemuan 3 fase tersebut. Kalian kalau ingat di di pelajaran mungkin kalau Joyce beda ya. Kalau di kami di Unimed ada namanya mata kuliah kinetika dan kesetimbangan kimia. Nah, di situ kalau Anissa ingat ada kesetimbangan fase ya, kesetimbangan fase. Nah, jadi di kesetimbangan fase itu kita bisa lihat pertemuan fase ini seperti apa. Oke. Nah, lalu berarti dari situ berarti kita kalau misalnya pertemuan geometrisnya seperti itu, eh, kita bisa memanipulasi ini, ya. Nah, itu berarti kan garis yang ini dengan garis yang ini, dengan garis yang ini dan titik yang ini berbeda eh, karakteristiknya, ya. Kenapa? Karena kan fase 1, 2, dan 3 itu berbeda. Sehingga kalau kita bisa memanipulasi ini, ya, nah jadinya kita akan mendapatkan material yang lebih canggih, gitu ya. Nah, jadi berarti di sini kan eh, pertimbangan geometrisnya kita bisa gunakan untuk memahami bagaimana aktivitas permukaan. Nah, jadi kan berarti sekarang mulai kita masukkan tadi kita hanya interface antar muka fase. Nah, sekarang kita tahu bahwa kalau kita mempunyai immiscible ya, larutan immiscible. Nah, ini kita sering juga sebut sebagai larutan immiscible. eh, itu antar mukanya itu ya kan akan ada aktivitasnya. Akan ada aktivitasnya. Nah, seperti misalnya contohnya katalis. Di katalis itu dia akan lebih lebih efektif ketika ada pertemuan 2 antar muka. Jadi interface antar muka itu merupakan eh, tempat yang membuat katalis eh, semakin efektif dalam melakukan eh, percepatan reaksi, ya. Nah, jadi berarti dari sini kalau kita mengerti bagaimana geometris dari si fasa tersebut, nah, otomatis kita akan tahu bagaimana aktivitas permukaannya. Nah, jadi kita akan lebih mudah memahami bagaimana peran surfaktan dalam modifikasinya, ya. Jadi berarti kan aktivitas permukaan dia akan mempengaruhi si peran surfaktannya. Nah, makanya kalau kita melakukan penelitian, ya kan, misalnya penelitian katalis gitu misalnya. Nah, itu sering kita perlu tahu bagaimana morfologinya. Bagaimana morfologinya. Nah, karena itu kita misalnya pakai mikroskop, pakai SIM, pakai TIM, pakai EFM.
Nah, ini tiga-tiga hal ini akan membantu kita memahami bagaimana geometris dari si eh, surfaktan tersebut. Ya. Nah, sekarang biasanya ada 5 jenis antarmuka. Ya. Berarti kalau kita punya larutan immiscible, nah larutan definisi larutan ini kalian harus pahami larutan itu bukan hanya dalam bentuk cairan, ya. Padatan juga kita bisa sebut sebagai larutan. Nah, jadi biasanya itu dia ada 5 jenis antarmuka atau interface. Pertama itu padat uap. Ini kan kenapa S V? Karena S ini apa solid, solid vapor. Nah, jadi padat uap. Lalu padat cair, solid liquid. Nah, lalu ada SS, padat dengan padat. Nah, jadi immiscible, larutan immiscible itu bisa juga padat dengan padatan. Nah, padat, padat. Lalu ada cairan dan uap. Nah, ini LV, liquid and vapor. Lalu ada cair, cair, cair. Nah, jadi ini adalah 5 ya 5 jenis antarmuka yang sering kita temui. Oke. Nah, jadi berarti tapi secara tradisional biasanya itu eh, dia antarmukanya itu adalah padatan dengan vapor atau cairan dengan vapor. Nah, jadi si solid dengan vapor and liquid dengan vapor ini itu yang kita sebut sebagai permukaan. Nah, jadi berarti dia itu biasanya antar muka itu satu dia itu vapor, satu dia fasa yang terkondensasi. Nah, ini yang kita sebut sebagai surface atau permukaan. Ya, surface atau permukaan. Oke. Nah, jadi di sini eh, kalau di surfaktan tentunya yang paling sering ada itu adalah fasa cair, ya, fasa cair. Jadi fasa, kenapa? Karena di surfaktan itu media yang paling sering digunakan itu adalah air, air, ya. Nah, jadi makanya di sini eh, si efek yang paling jelas dari agen aktif permukaan itu adalah fasa cair, ya. Nah, sekarang kita masuk ada istilah adesi dan pelumasan. Nah, untuk adesi dan pelumasan ini ya adesi dengan pelumasan ini seringkali melibatkan interface, interface antar muka. Jadi adesi itu adalah salah satu eh, aplikasi dari surfaktan ini, ya. Jadi surfaktan. Tapi di adesi itu berarti dia satu ada fase padat, satu ada fase cair. Nah, jadi eh, adesi dengan pelumasan ini adalah aplikasi interface antara fase padat dengan fase cair, ya. Nah, sekarang kita eh, sekarang kita masuk kalau kita misalnya dulu di kimia umum dan segala yang dasar itu kita lebih eh, belajar ke sistem yang equilibrium, ya. Nah, surfaktan ini sebenarnya seringkali dia kalau di nyatanya keadaan nyatanya itu dia kondisinya itu sebenarnya non equilibrium, ya, yang dia tidak setimbang gitu ya. Nah, tidak setimbang. Nah, jadi eh, karena itu inilah salah satu yang menyebabkan eh, sistem sistem surfaktan itu susah untuk kita analisa. Kenapa? Karena dia kalau tidak setimbang kan berarti kalau setimbang kan kita hanya tahu bahwa eh, kanan dan kiri kalau dia ada reaksi kanan dan kiri itu sama gitu. Nah, tapi kalau non equilibrium kan tidak sama, jadi makanya lebih sulit untuk kita analisa. Ya. Nah, jadi makanya eh, untuk menggampangkan, ya, maksudnya bukan menggampangkan, membuat kita mampu menganalisa eh,
yang selanjutnya, ini kan kita ada dua pertemuan, kita akan menganalisanya pada kondisi mendekati kesetimbangan. Nah, ya, pada atau mendekati kesetimbangan. Jadi kita bukan sepenuhnya mencoba memahami non-equilibrium, ya kan? Tapi kita akan mencoba memahami kondisi yang mendekati kesetimbangan. Nah, kenapa? Karena kita mau memahami bagaimana aktivitas permukaan. Nah, karena minggu lalu kan kita belajar kan banyak aplikasi, oh ini bagus, produknya makin bagus, tapi sebenarnya kita tidak tahu alasan dibalik kenapa surfaktan itu membuat misalnya kosmetik lebih bagus atau misalnya kita punya 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 krim tangan ya kan, karena ditambahkan surfaktan dia lebih gampang em, diserap oleh kulit gitu. Nah, kita hanya tahu bahwa dengan menambahkan surfaktan, dia lebih gampang diserap dengan kulit. Nah, tapi sebenarnya apa reaksi yang terjadi kita belum tahu. Nah, karena itu kita perlu mempelajari aktivitas permukaan ini. Nah, supaya dia lebih simpel untuk dipelajari, kita akan mempelajarinya eh, dengan kondisi dia pada kesetimbangan atau mendekati kesetimbangan. Nah, jadi eh, kembali lagi ya kan, eh, kalau kita modifikasi si permukaan itu apa akibatnya? Kalau kita modifikasi dia bisa jadi anti air ya, atau misalnya dia jadinya tidak tidak kontak kita gitu ya. Nah, jadi makanya kalau kalau dia kita bisa anti air aja banyak ya. Misalnya kalian kalian tahu kan jok mobil kan? Ada kan jok mobil itu dia seperti kulit, tapi bukan kulit gitu ya. Nah, jadi karena ada kita tambahkan surfaktan, kan kita belajar minggu lalu ya, dia menjadi anti air. Artinya apa? Artinya berarti si material tersebut, permukaannya itu dimodifikasi. Nah, sehingga ketika dimodifikasi, dia jadinya anti air. Nah, selain anti air, eh, kita nggak kontak-kontak jadinya kan. Kan kalau saya nggak tahu kalian pernah nggak gitu. Kalian pegang gagang pintu itu tiba-tiba kok kayaknya kayak tersengat listrik gitu ya. Eh, ya, banyak eh, barang-barang kita ini kayak kayak kalau pakaian gitu gampang kayak gitu kan nggak enak, nggak nyaman kita dipakai. Nah, jadi makanya dia ditambahkan supaya dia tidak statik gitu ya. Nah, inilah modifikasi permukaan tadi. Nah, lalu sebenarnya kalau misalnya kita dalami lebih jauh, itu kan biasanya si permukaan itu bisa dimodelkan gitu ya. Jadi ada pemodelannya itu yang menggunakan prinsip matematika. Nah, kalau dimodelkan eh, menjadi prinsip dengan prinsip matematika, berarti kan kita bisa seperti kayak membuat fungsinya seperti apa. Nah, biasanya kalau kita visualkan antar mukanya itu tajam batasnya, tajam, bukan dia melengkung atau apa, tapi tajam. Nah, terus masuk ini hampir mirip dengan nanomaterial yang kita pelajari, ya. Nah, kita nanti hari Jumat kita akan belajar nanomaterial lagi. Nah, di situ kita bisa lihat bahwa eh, ketebalannya itu biasanya hanya satu diameter molekul. Nah, kalau satu diameter molekul itu berarti dia nanometer. Nah, nanometer. Nah, jadi nanti kita pelajari juga di nanomaterial bahwa begitu kita mempunyai sesuatu dengan ukuran nanometer, itu berarti nanti eh, propertinya akan beda, ya, propertinya akan beda. Nah, jadi makanya di sini eh, kita tahu batasnya itu kalau menurut matematika berarti bisa kita ukur dengan menggunakan misalnya kita kita lihat morfologinya dengan mikroskop. Nah, dari situ kita bisa ukur ketebalan dari si antar interface-nya itu. Nah, biasanya ketebalannya itu hanya eh, molekul dan molekul itu biasanya kalau nggak pikometer nanometer. Nah, jadi berarti dari situ dia propertinya beda lagi. Oke. Nah, jadi di sini kita bisa tahu kan ini dia si
antar mukanya itu satu diameter molekul, ya. Nah, kalau misalnya kita 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 dalami lagi dengan metode matematika, kita bisa asumsikan dia beberapa molekul. Bisa kita hitung beberapa molekul. Sehingga kalau kita melihat dia beberapa molekul, nah interface, energi interface-nya itu ya dia itu eh, jadinya lebih lebih besar gitu ya, lebih besar. Lebih besar. Nah, jadi lalu berarti antar mukanya itu eh, kalau misalnya lebih besar dia berarti lebih lebih susah dia gitu. Nah, jadi makanya ini eh, s- lebih baik kalau dia hanya satu molekul dibandingkan beberapa molekul. Nah, jadi dia semakin kecil semakin bagus gitu ya. Nah, Nah, jadi di sini eh, ini mirip dengan yang akan kita pelajari di nanomaterial bahwa kalau kita punya materi yang antar mukanya itu dalam ukuran molekul, itu sifatnya akan berbeda dengan materi yang eh, curah. Material curah itu maksudnya material yang besar gitu ya, yang dia tidak ukuran nanometer. Nah, jadi energi bebas yang kecil, ya, energi bebas dari nanomaterial itu lebih lebih kecil dibandingkan material curah. Nah, kalau energi bebas lebih kecil kan berarti otomatis reaksi-reaksi yang terjadi, reaksi-reaksi lebih gampang terjadi karena energi bebas ini ada kaitannya dengan energi aktivasi, ya, energi aktivasi. Nah, jadi makanya kalian ini sebenarnya belajar kimia surfaktan, gabungan antara kimia organik dengan kimia fisika. Nah, saya buatkan yang bagian yang pertemuan-pertemuan akhir itu kan eh, organiknya, bagian organiknya nanti yang masuk bakal Pak Edianto, Sir Edianto ya. Nah, jadi kalau kalian lihat kan ada energi bebas. Nah, jadi makanya kalau saya yang bawakan nanti lebih banyak ke kimia fisikanya. Makanya interface, antar muka, aktivitas permukaan itu semua adalah bagian dari kimia fisika. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada, Mem. Tidak, Hah? Mem. Enggak ada ya. Oke. Nah, maksud saya nanti pelan-pelan, pelan-pelan kan minggu lalu aplikasi. Nah, ini masuk kita mulai ke teorinya. Oke. Nah, jadi kalau kita misalnya kan kita ada antar muka, ada interface, ada dua fasa yang tidak bisa bercampur. Nah, sehingga ada interface-nya. Nah, pada interface itu kan pasti akan ada atom atau molekul. Nah, atom atau molekul yang pada interface itu kan berarti maksudnya karena interface-nya itu dalam dalam ukuran nanometer, nah otomatis eh, sifat jadi otomatis apa yang terjadi di antar muka itu akan berbeda dengan yang material curah. Kenapa? Kalau di material curah kan mungkin ribuan atom dan molekulnya. Tapi kalau kita punya dua fasa yang immiscible ini, di mana ketebalan dari si antar mukanya itu hanya ukuran molekul, itu berarti dia propertinya akan berbeda, medan magnetnya akan berbeda, eh, medan listriknya akan berbeda, ya. Otomatis kita bisa gunakan untuk berbagai hal. Makanya kemarin yang kita baru sentuh itu kan hanya bagian yang apa? Yang kita baru sentuh aplikasinya hanya bagian kosmetik, fabrik, ya, sama kulit, ya. Sementara itu sebenarnya eh, aplikasi surfaktan ini ada di bidang eh, mining juga, pertambangan. Nah, jadi berarti eh, kalau misalnya suatu fasa itu ya dia ukuran nanometer, medan gayanya berbeda. Nah, aplikasi ini bisa digunakan untuk pertambangan misalnya, ya, untuk pertambangan. Nah, jadi makanya kalau selama ini kan kita surfaktan, oh iya,
rinso lah itu surfaktan. Jadi sebenarnya ternyata surfaktan itu luas. Nah, sama ya, kemarin minggu lalu kan kita ada pelajari grafik diagramnya kan. Ternyata surfaktan itu tidak hanya pembersih, tapi juga misalnya di bagian obat-obatan bisa, skincare bisa, lalu ternyata di industri tambang bisa. Nah, kenapa? Karena ini ada medan gaya. Medan gayanya itu berbeda, ya. Nah, lalu ini kan tadi medan gaya. Yang kedua adalah potensial listrik, potensi listrik. Jadi berarti kalau kita punya antarmuka itu, ya, terutama kalau antarmukanya itu ada airnya. Jadi artinya kalau dia ada air, berarti dia misalnya padat dengan air atau uap dengan air gitu ya. Nah, itu biasanya akan ada potensial listrik. Nah, potensial listrik ini berarti ada juga nanti eh, aplikasinya yang lain gitu ya. Coba kita lihat ya, yang minggu lalu itu apa aja sih aplikasinya ya kan? Karena untuk kita pelajari bersama tidak akan bisa eh, saya menjelaskan sampai sedetil mungkin gitu. Jadi akan ada eh, yang kalian harus pelajari sendiri gitu ya. Karena kalian kan juga sudah apa namanya sudah master gitu. Jadi saya akan membahas sedikit sedikit ya. Kalian lebih pelajari lebih banyak gitu ya. Nah ini kalau kalian lihat. Jadi ada juga chemical and other high tech area. Nah, high tech area ini berarti semikonduktor ya kan? Ternyata semikonduktor ini juga bisa memakai surfaktan. Jadi ini kan ada ini kalau proses adsorption, nah, absorption ini bisa dikatalis ya kan? Lalu ada proses micelles, nah, micelle emulsifikasi. Nah kan kita kemarin itu baru ini satu, dua, tiga. Eh, Satu, dua, tiga, empat, lima. Ini yang baru kita pelajari. Ya, kita belum mempelajari paper and cellulose, belum mempelajari metal processing, oil field, mining and flotation. Nah, ini semua ternyata memakai surfaktan. Nah, kalian lihat kenapa? Karena ternyata kalau kita punya surfaktan, kita punya antar muka, ya kan? Nah, itu dia kan ada medan gayanya. Nah, medan gaya itu bisa diaplikasikan di mining and flotation mungkin. Ya. Jadi berarti eh, masih banyak aplikasi surfaktan yang belum kita pelajari gitu, yang kalian harus pelajari sendiri. Jadi yang baru saya jelaskan itu yang baru ini detergent and cleaners, paint and lacquers, kosmetik, lalu textile and fiber and leather and fur. Nah, yang lain-lain belum. Nah, jadi itulah tugas kalian untuk mempelajarinya. Oke. Nah, kita lanjutkan. Nah, jadi kan dari tadi kita pelajari bahwa si surfaktan ini ya si kok ini saya ini ntar ya. Ini berarti kalau dia mengandung air, tadi ya saya ulangi lagi, kalau dia mengandung air, berarti salah satu fasenya itu adalah air. Nah, dia berarti ada eh, potensial listriknya. Nah, lalu dia karena dia kecil, ya atom dan molekul nah, hanya sedikit yang ada di antar muka. Nah, artinya ada medan gaya yang sangat berbeda. Jadi pertama medan gaya, kedua potensial listriknya juga berbeda untuk eh,
surfaktan untuk ini interface ini ya. Nah, jadi kenapa kita perlu mempelajari ini? Karena ternyata si potensial listrik itu atau kita sebut sebagai efek elektrostatik itu dia berguna untuk untuk aplikasi pada suspensi berair. Nah, lalu pada dispersi, nah, baru emulsi, lalu foam atau busa dan aerosol. Nah, jadi berarti di sini eh, antar mukanya itu harus eh, akan antar muka yang akan memberikan efek elektrostatik ini itu berguna untuk 5 aplikasi ini, ya. Nah, 5 aplikasi ini. Oke. Nah, jadi sekarang eh, kapan kita gunakan ini surfaktan yang ada muatan listriknya ya, yang ada muatan listrik. Kita gunakan untuk ada istilahnya cat elektrostatik. Nah, jadi berarti supaya cat yang kita gunakan itu tidak tidak dia apa namanya tidak dia menghantarkan listrik. Nah, kita gunakanlah surfaktan yang seperti ini. Lalu untuk proses juga elektroforesis. Nah, lalu untuk pengendapan karet. Nah, ini nanti kalau ada yang bekerja dengan Pak Edianto, Sir Edianto. Nah, penelitian Sir Edianto itu kan banyak menggunakan karet ya. Nah, jadi kalian bisa aplikasikan bagaimana surfaktan itu bisa untuk proses pengendapan karet. Nah, baru-baru ini kan saya jadi penguji mahasiswanya Pak Edianto ya kan. Nah, itu mereka mau mencari polimer ya, polimer yang eh, bisa nantinya digabung dengan karet sehingga bannya untuk produksi ban ini ban mobil sehingga ban mobilnya lebih bagus gitu. Nah, itu nanti proses polimer itu kalian akan memakai surfaktan ya. Nah, jadi berarti inilah aplikasinya. Jadi kalau kalian punya surfaktan yang ada potensial listriknya bisa untuk cat elektrostatik, bisa untuk elektroforesis dan bisa untuk pengendapan karet ya. Nah, lalu di sini eh, kan kita punya antar muka ya interface. Nah, interface itu kan ada ada elektrostatiknya, ada efek elektrostatiknya, tapi juga ada energi antar muka. Nah, interface energi. Nah, interface energi dengan karakteristik listrik ini dipengaruhi oleh 3 hal. Pertama, dipengaruhi oleh suhu. Kedua, dipengaruhi oleh tekanan. Ketiga, dipengaruhi oleh komposisi kimia dari fase yang berbeda. Jadi artinya kalau kita mau kalau kita mau si material kita itu punya energi antar muka dan karakteristik listrik, nah kita harus atur dia pada suhu tertentu, pada tekanan tertentu, dan komposisi kimianya juga harus kita atur, ya. Nah, jadi eh, bagaimana kita mengaturnya, ya? Kita bisa mengaturnya dengan menambahkan bahan ionik ya. Kalau bahan ionik itu kan elektrolit biasanya, elektrolit. Nah, kalau kita tambahkan elektrolit kan berarti pH-nya akan berubah ya. pH-nya akan berubah. Jadi kita bisa tambahkan bahan elektronik atau kita bisa tambahkan air ya. Nah, jadi tambahkan elektrolit, air. Atau kita juga bisa menambahkan pelarut organik. Nah, kalau pelarut organik ini dia akan mengubah konstanta dieлекtriknya. Jadi ada 3 hal yang bisa kita tambahkan untuk mengubah karakteristik muatan ini ya, charge ya, muatan di dalam hal ini adalah charge. Yang pertama kita bisa tambahkan elektronik, bahan ionik seperti elektrolit. Nah, kedua kita bisa mengubah
memperbanyak air atau mengurangi air ya. Nah, jadi perubahan komposisi kimia fasa berair. Yang ketiga, kita bisa menambahkan pelarut organik. Tujuan menambahkan pelarut organik ini agar konstanta dielektrik, sehingga kalau konstanta dielektrik berubah, berarti karakteristik muatannya juga akan berubah. Oke. Nah, sekarang energi antarmuka. Nah, energi antarmuka kan tadi saya sudah jelaskan, dia dipengaruhi juga oleh komposisi fasa. Nah, kenapa komposisi fasa ini berpengaruh? Karena misalnya kalau fasenya berbeda, ya kan, berarti jarak antar molekulnya juga berbeda. Nah, jadi kalau kita punya fase di mana dia, eh, kalau kita punya komposisi di mana dia tidak suka berdekatan, ya kan? Kan ada molekul yang suka berdekatan, ada molekul yang tidak suka berdekatan, ya kan? Nah, kalau kita punya komposisi fase yang molekulnya tidak suka berdekatan, artinya jarak antar molekul itu akan jauh. Nah, kalau jarak antar molekul itu jauh, berarti kan kontaknya itu eh, tidak terlalu kuat, ya. Nah, tidak terlalu kuat. Nah, jadi kalau misalnya jarak antar molekulnya itu jauh, yang artinya berarti molekul yang tidak mau berdekatan, akibatnya tegangan permukaannya itu akan lebih rendah. Nah, jadi berarti kalau tegangan permukaan itu lebih bagus kalau dia eh, senyawa yang jarak antar molekulnya jangan terlalu jauh, gitu ya. Nah, jadi inilah energi antarmuka. Nah, jadi berarti di sini eh, contoh di mana eh, dia yang suka berdekatan itu adalah logam dengan oksida logam. Nah, logam dengan oksida logam ini berarti kan jarak antar molekulnya itu biasanya lebih dekat. Nah, paling dekat itu kan logam sama oksida logam. Jadi kalau kita misalnya punya tiga fasa, uap, cair, padat. Nah, yang paling jauh jarak antar molekulnya itu adalah gas, ya, uap. Tapi kalau yang paling dekat itu adalah logam atau oksida logam. Nah, jadi logam atau oksida logam ini kan sudah pasti dia dalam bentuk padatan ya kan. Jadi jarak antar atomnya, jarak antar molekulnya itu eh, dia yang paling dekat. Oke. Nah, Nah, sekarang kita masuk ke kelarutan gas. Kan tadi kan dari lima, lima antar muka itu ada yang antar muka itu juga antara liquid dengan vapor, ya kan? Nah, liquid dengan vapor. Nah, jadi tergantung pada bagaimana kemampuan si gas ini larut di dalam fasa cair, itu akan mempengaruhi tegangan permukaan dari si antarmuka tersebut, ya. Nah, jadi kalau misalnya eh, semakin larut, semakin banyak larut gas dalam fase cair ini, eh, tegangan permukaannya itu akan berubah, ya. Nah, jadi tegangan permukaan ini eh, terutama cairan, ya, atau padatan itu dapat diubah dengan mengubah komposisinya, ya. Jadi kan seperti saya bilang tadi, kalau misalnya semakin larut gasnya, tegangan permukaannya semakin tinggi. Nah, sama juga kalau kita punya fase cairan atau fase padatan, ya. Tegangan permukaannya itu akan berubah secara signifikan hanya dengan mengubah komposisi dari si cairan atau padatan tersebut, ya, si cairan atau padatan tersebut. Oke. Nah, jadi misalnya contohnya di sini kita punya antar muka jadi cair-cair atau cair padat. Nah, jadi kalau kita ubah komposisi salah satu ya. Misalnya kalau kita punya cair-cair, nah cair satu ini kita ubah komposisinya, atau kalau misalnya cair padat,
eh, cair yang ini kita ubah komposisinya, otomatis energi antar mukanya itu akan berubah. Nah, kalau energi antar muka berubah, otomatis reaksi yang akan berlangsung pada antar muka itu juga bisa berubah. Nah, jadi kalau kalau misalnya kita mau reaksi berlangsung, misalnya reaksinya itu terjadi pada antar muka, nah harus energi antar mukanya itu jangan terlalu tinggi. Nah, kalau energi antar mukanya itu terlalu tinggi, otomatis reaksi sulit terjadi di antar muka, ya. Nah, jadi berarti kalau komposisi kita ubah, energi antar muka itu akan berubah juga. Nah, lalu eh, ada istilah adsorpsi positif. Nah, apa itu adsorpsi positif? Jadi kalau kita punya punya dua fasa gitu misalnya, lalu di salah satu fasa kita tambahkan zat terlarut. Nah, si zat terlarut yang kita tambahkan ini akan mempengaruhi tegangan permukaan. Kenapa? Karena begitu misalnya kita tambahkan zat terlarut, eh, si energi bebas di antar muka, berarti Gibbs interface Gibbs energy itu lebih rendah dia. Nah, kalau dia lebih rendah bisa terjadi adsorpsi positif, artinya reaksi bisa berjalan di antar muka tersebut, ya. Nah, jadi ini sering terjadi kalau kita punya salah satu fasenya adalah air atau cairan, ya. Air atau cairan. Jadi ini namanya adsorpsi positif. Kenapa? Karena kita tambahkan zat terlarut. Artinya kalau kalau kita tadi punya dua dua fasa yang immiscible, ya, kita tambahkan zat terlarut itu dia jadi miscible dengan salah satu fasa, ya. Jadi berarti dia dapat bercampur dengan salah satu fasa. Akibatnya itu energi bebas di permukaan itu akan menurun. Nah, kalau energi bebas di permukaan menurun, bisa terjadi proses yang namanya adsorpsi positif. Nah, jadi reaksi bisa berlangsung. Nah, jadi berarti di sini kita punya zat terlarut. Zat terlarut itu eh, ada dua kondisi dia, ya. Dia bisa menaikkan tegangan permukaan, tapi dia bisa juga menurunkan tegangan permukaan. Tapi pada umumnya zat terlarut itu akan menurunkan tegangan permukaan. Makanya saya buat di sini dia biasanya menurunkan tegangan permukaan yang biasanya diamati, ya, diamati. Oke. Nah, masuk di sini ada senyawa organik yang kita sebut bisa menurunkan tegangan permukaan. Nah, jadi sejak sedikit aja senyawa organik dia di sini disebutkan bisa menurunkan tegangan permukaan sebesar 50% atau lebih. Nah, ya. Nah, jadi 50%. Nah, satuan tegangan permukaan itu adalah milinewton per meter. Mili, mili, milinewton per meter. Ya. Nah, jadi berarti kalau senyawa organik dia menurunkan tegangan permukaan, tapi kalau larutan elektrolit dia akan menaikkan tegangan permukaan. Jadi beda dia, ya. Kalau senyawa organik menurunkan tegangan permukaan, ya, larutan elektrolit dia akan menaikkan tegangan permukaan. Nah, inilah contohnya. Air. Ini kan saya buat judulnya di sini air. Si air ini kalau kita campurkan dengan fasa immiscible yang lain, dia tuh akan menghasilkan tegangan permukaan 72 sampai 73 milinewton per meter. Nah, ini pada suhu 20 derajat Celcius, ya. Nah, jadi perhatikan dia. Jadi si air dia
72 sampai 73 milinewton per meter. Nah, contoh kedua kita punya NaOH, basa kuat ya. Nah, NaOH 1%, ya, berarti kita punya NaOH, kita larutkan dalam air. Nah, dengan konsentrasi 1%, itu tegangan permukaannya itu hanya sekitar 73 milinewton per meter. Jadi hampir mendekati si air atau sedikit lebih tinggi. Kalau kita anggaplah air itu 72, berarti si sodium hydroxide 1% itu 73 dia tegangan permukaannya. Nah, tapi kalau kita naikkan konsentrasi si NaOH itu dari 1% menjadi 10%, tegangan permukaannya naik lebih tinggi, yaitu sekitar 78 milinewton per meter. Nah, jadinya artinya apa? Artinya berarti memang eh, kalau komposisi atau konsentrasi dari fasa tersebut berbeda, ya, tegangan permukaannya akan berbeda. Nah, jadi bisa menurunkan tegangan permukaan, bisa menaikkan tegangan permukaan. Nah, jadi berarti di sini konsentrasi NaOH yang tinggi, nah, jadi bukan hanya NaOH. Intinya kalau kita punya larutan elektrolit, larutan yang menghantarkan listrik, ya, atau larutan yang ketika kita larutkan dia bisa terdisosiasi menjadi ion-ionnya. Kalau NaOH kan bisa menjadi Na plus tambah OH negatif, ya kan? Makanya kita sebut sebagai larutan elektrolit. Nah, jadi berarti di sini eh, konsentrasinya tinggi, tegangan permukaan air itu akan meningkat, ya. Tapi kalau misalnya larutannya bukan larutan elektrolit, makanya di sini hasil yang lebih normal dari pelarutan. Jadi maksudnya kalau yang kita gunakan bukan larutan elektrolit, nah berarti eh, tegangan tegangan permukaannya tidak akan setinggi eh, tegangan permukaan kalau kita tambahkan elektrolit gitu ya. Nah, jadi itu bedanya. Jadi memang karena dia elektrolit, dia akan meningkatkan tegangan permukaan. Nah, berarti di sini efek penurunan tegangan permukaan itu eh, terjadi pada konsentrasi yang lebih rendah. Jadi kalau konsentrasinya lebih rendah, tegangan permukaan itu eh, lebih rendah. Otomatis eh, kalau ada efek penurunan ini kita perlu tambahkan si senyawa elektrolit tersebut, ya, elektrolit tersebut. Nah, sekarang ada antarmuka cairan dan uap, cairan dan uap. Jadi kalau misalnya kita punya tegangan permukaan ini, ya, tegangan permukaan itu biasanya antara cairan dan uap atau cairan dengan padat. Nah, kalau cairan dengan gas, padat dengan gas, itu kita tidak temukan tegangan permukaan. Jadi istilah tegangan permukaan itu yang ada cairannya. Nah, jadi cairan dengan uap, cairan cairan dengan uap atau cairan dengan padat. Nah, jadi kalau padat dengan uap itu nggak akan ada tegangan permukaan ya. Oke, jadi pokoknya salah satu fasenya itu harus cairan supaya akan ada tegangan permukaan. Oke, nah, oke ini nggak perlu ada nanti gambar ya. Ini lalu ada energi potensial ya. Nah, jadi kalau misalnya tadi ada energi antarmuka, ada energi bebas, lalu ada medan gaya, ya kan, lalu ada listrik. Nah, sekarang ada energi potensial. Nah, jadi berarti eh, atom molekul pada antarmuka ini juga memiliki energi potensial. Nah, ini juga akibat dari geometrinya ya.
Nah, nanti mungkin ada gambar di sini. Nah, kalian lihat di sini. Ya, ini kita punya satu di sini ya. Nah, ini A ini adalah atom atau molekul curah. Artinya apa? Artinya ini dia tidak ukuran nanometer. Nah, sementara yang B ini adalah atom atau molekul permukaan pada surface ya. Nah, jadi kalau pada surface ini kan ketebalannya dia itu hanya dalam nanometer ya, nanometer. Nah, dari sini kita bisa lihat di sini net force-nya itu adalah nol ya, net force-nya nol. Kenapa? Karena kan dia di sini di dalam. Nah, jadi kan perlu lagi masuk ke dalam lah. Jadi net force-nya nol. Tapi kalau di permukaan ini, ya kan, dia bisa ke bawah tekanannya, tegangan permukaannya, lalu antar mereka juga, ya, lalu ke kanan, ke kiri. Nah, jadi berarti energi antar muka itu, ya, akan lebih tinggi di permukaan daripada ini di dalam ini. Jadi dia di dalam dia eh, eh, nol, ya, nol. Nah, jadi berarti kalau kita lihat kereaktifannya, menurut kalian mana lebih reaktif, yang ini atau yang ini? Mana lebih reaktif? Yang di dalam ini atau yang di permukaan? Mana lebih reaktif? Ayo coba Anissa atau Joy. Menurut kalian yang mana lebih reaktif? Yang di dalam ini atau yang di permukaan? Yang yang di permukaan. Yang di permukaan, ya. Nah, jelas yang di permukaan karena di sini kan dia lebih lebih gampang lebih lebih gampang untuk diakses, itu yang pertama. Yang kedua, dia mempunyai energi antar muka, ya, antar muka, sehingga memang yang di permukaan ini akan lebih reaktif, ya. Nah, jadi berarti eh, kalau kita punya dua fasa yang tidak bercampur, ya kan, berarti yang di permukaan itu interaksinya akan lebih kuat, ya, lebih kuat. Nah, terutama dia interaksi antar molekul yang identik. Kalau ada yang lain yang asing, ya ini foreign, misalnya ada oksigen gitu masuk ke situ. Nah, itu dia tidak akan terlalu kuat interaksinya. Nah, jadi berarti memang untuk fase yang tidak bercampur ya, eh, interaksi yang identik akan lebih kuat dibandingkan interaksi yang tidak identik. Ya, interaksinya lebih kuat dengan yang identik. Nah, lalu ada istilah di sini perpindahan fasa. Jadi kalau kita lihat secara termodinamika, ya, kita punya energi antar muka itu. Nah, kan ini tadi biar lebih jelas ya. Ini kan energi antar muka. Lebih besar energi yang dibutuhkan untuk memindahkan ini ke atas dibandingkan misalnya ini pindah ke sini. Nah, jadi berarti energi yang di jadi kalau kita mau memindahkan yang di dalam ini dibutuhkan kerja. Kerja itu kan W kan. Nah, artinya kalau dibutuhkan kerja kita perlu suplai energi yang lebih tinggi agar si ini yang di dalam ini bisa bergerak ke atas. Nah, jadi inilah inilah artinya di sini perpindahan fasa. Nah, jadi eh, peningkatan energi itu terjadi kalau kita misalnya mau memindahkan molekul yang di bawah ke permukaan ya. Jadi ini perpindahan fasa. Oke. Nah, jadi makanya di sini akan ada istilahnya energi minimum pada saat kesetimbangan. Energi minimum itu supaya apa? Supaya si ini ya tadi tidak usah berpindah ya. Karena kalau ini mau dipindahkan kan butuh energi yang besar. Nah, jadi berarti eh, ada energi minimum supaya apa? Supaya
materialnya ini stabil gini aja dia. Nah, nggak usah yang di dalam berpindah ke atas gitu. Jadi tidak ada perpindahan fasa, ya. Nah, jadi berarti di sini kita bisa lihat bahwa perpindahan fasa eh, kalau kita mau melakukan perpindahan fasa, itu dibutuhkan energi yang besar. Kenapa? Dibutuhkan pekerjaan atau W. W itu kan sama juga nanti kan apa satuannya joule. Nah, ya. Nah, jadi makanya ada aturan energi minimum gitu ya, minimum. Nah, lalu kita masuk ke bahan aktif permukaan ya. Nah, bahan aktif permukaan itu biasanya dia eh, struktur molekulnya itu unik. Nah, sehingga karena unik dia itu biasanya si bahan aktif permukaan ini bisa menjadi pelindung alami ya, pelindung alami. Oke. Oke. Nah, jadi saya rasa kita lanjut minggu depan ya. Udah banyak ini kita pelajari. Eh, kita lanjut minggu depan. Sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan dari kalian? Ada nggak? Oh, Oh, dan izin hmm. bertanya, Kenapa Joy? nanti kami boleh dapat filenya nggak, mem, biar kami pelajari lagi, mem. Oh boleh boleh. Nanti saya kirim ya. Nanti saya kirim. File yang minggu lalu juga perlu. Boleh, mem. Boleh ya, oke. Saya kirim. Nanti kita ujiannya gini aja. Nanti nanti saya lagi mikir-mikirkan ke kalian bagaimana ujiannya gitu. Kalau saya rasa untuk kalian master ya, untuk kalian yang pasca sarjana, ujiannya mending take home test ya. Nggak usah kita ujian di kelas gitu ya. Nanti saya berikan kalian soal-soal. Kalian kerjakan. Mungkin kalian ada satu hari untuk kalian bisa mengerjakan karena pasti nanti soalnya lebih sulit daripada anak yang S1 gitu ya. Tapi eh, itu take home test. Tapi kalau bisa kalian jangan diskusi ya. Nah, karena kan ini ujian. Nah, jadi take home test kalian kerjakan sendiri. Oke? Nanti saya kirim bahan yang RPS sudah saya kirim belum? Belum Belum. ya. Kertas. Oke. RPS belum ya. Nanti jadi saya Belum, mem, yang sepakat. belum ya. Nah, nanti berarti saya kirim itu RPS, bahan minggu lalu dan bahan minggu ini. Oke? Oke, berarti kita ketemu lagi hari Jumat untuk mata kuliah nanomaterial. Oke? Ya. Sampai jumpa. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, sampai jumpa. Bye.